Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami pemuda Dusun Kata, sebuah desa kecil yang penuh cerita. Di sini kita sebagai pemuda Dusun Kata kebetulan kedatangan pengunjung dari luar kota, daerah Gresik. Gresik atau ya. Di sini namanya Mas Azhar, ya. Muhammad Azhar, ya. Saya ucapkan sugeng rawuh dan selamat datang kepada Mas Azhar. Ya, selamat dulu. Ya, biar kayak di rumah. Ini kan rumah saya ini, jadi kita kan tempatnya seperti ini. Ada sebuah sudut desa yang menurut saya untuk berbicara menarik dan topik-topik hangat itu perlu tempat yang nyaman juga. Ya. Gimana kabarnya Mas Azhar? Alhamdulillah baik. Ya, kesibukannya untuk hari ini? Kesibukannya hari ini ya itu bengkel. Oh, dari bengkel ya? Bengkel. Dari bengkel itu kegiatannya apa? Bengkel sepeda motor? Bengkel sepeda motor. Ya nerima garapan gitu. Garapan, panggilan juga? Kalau panggilan sih enggak. Cuman kalau ada dari luar pengen upgrade atau apa ya. Oke. Yang terpenting sehat semua ya. Orang tua juga sehat semua. Alhamdulillah. Gini, di sini kan kita kan juga tidak sendiri. Dari pemuda desa ini kan banyak juga Mas untuk pembelajaran dari pemuda desa Dusun Kata di sini. Mungkin sebuah pertemuan ini bisa dijadikan pembelajaran ke depan untuk rekan-rekan adik-adik maupun pembelajaran sebuah kisah kehidupan yang lainnya juga, karena apa ya, kita tidak melihat orang itu kecil, orang itu besar, orang itu tua atau orang itu muda, tapi kalau yang dibicarakan itu mengena dan itu pas untuk buat motivasi untuk dilaksanakan dalam kehidupan, menurut saya itu sangat bagus sekali. Jadi kalau baik, mengapa kita tidak gunakan gitu loh. ya. Dari Mas Azhar sendiri mungkin punya apa, unek-unek dalam atau mungkin punya cerita yang bisa kita bahas pada topik kali ini untuk dijadikan lebih hangat lagi, biar kopi ini marwahnya keluar gitu loh. Waduh. Jadi tambah pahit tambah enak. kepahitan hidup, dan disambi juga sebatang lintingan tembakau disambi itu kan mungkin kita bisa punya kesimpulan nantinya untuk dijadikan pembelajaran baru. Boleh. Ada juga musisi, antara rokok dan sebuah petikan gitar itu mempunyai sinergi yang luar biasa. Tapi kali ini untuk kita di Dusun Kata, sebuah rokok dan sebuah inspirasi menjadikan sebuah torehan-torehan tinta untuk masa depan kita. Ya. Monggo, saya sambil merokok ya Mas ya. Siap. Ya, mungkin bisa kita bahas tentang apa gitu Mas. Kalau masalah kehidupan biasanya itu aku menjalaninya dengan santai ya Mas ya. Kalau buat apa itu kayak masalah kayak apa ya, kita nggak perlu dipikirin ya. Ya, tetap dipikir Mas. Kenapa lu? Iya tetap dipikir Mas. Cuman kalau aku ya kalau dipikirin terus nggak dijalani kan buat apa juga. Oh, Iya. maksudnya begini, yang digarisbawahi di situ adalah kalau punya masalah dihadapi, Iya. terus dikelompokkan mungkin. Iya. Dari situ dikelompokkan. Dipencar-pencar di apa gitu. Tapi kalau dijadikan satu dipikirin langsung nggak bisa. Sepakat untuk masalah itu. Karena apa? Dari saya mengetahui sendiri bahwasanya dari ilmu kedokteran, semua sumber penyakit adalah pola pikir. Kalau kita terlalu banyak berpikir mengenai masalah-masalah, nantinya kita akan menimbulkan sebuah penyakit. Nah, saya sepakat dengan kalimat Mas Azhar untuk mengkelompokkan masalah. Kalau di rumah ya di rumah, tempat kerja, kalau di manapun berada ya bisa ya Mas ya. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya, untuk mengenai hal masalah tadi yang paling bisa menjadikan sebuah pembelajaran atau mengevaluasi diri samen sendiri.
Untuk evaluasi biasanya itu saya berjalan. Maksudnya gini, Ya. maksudnya itu dari sampean itu ada nggak sebuah kisah yang menjadikan sampean itu rasa ingin berbenah dan atau ingin berkembang lebih baik lagi mungkin itu ada nggak? Terus belajar. Terus belajar. Terus belajar. Itu dari masalah apa ya mas? Yang kok sampai ingin terus belajar itu? Ada dari kuliah, ada dari luar, ada dari masalah juga. Kita ambil yang masalah saja, biar nggak terlalu Oke, banyak masalah nanti. Siap. Masalah yang paling rumit yang sampean hadapi. Percintaan, Mas. Oh, berat ini dalam kehidupan ini. Iya, paling berat sekali itu. Apa yang membuat berkesan dalam sebuah percintaan yang dialami oleh Mas Azhar? Kalau saya itu nggak bisa bikin topik. Nggak bisa bikin topik. Yang kedua, cari kenalan itu susah. Iya. Hebat ini. Kalau saya mas ya, ini Ya. kan sharing ya. Kalau saya sendiri, laki-laki itu menang milih. Oh gitu ya? Iya, kalau Menang perempuan milih. Wah. menang nolak untuk saat itu. Karena apa ya? Kalau laki-laki nggak mau milih, Moro tua sing ngefilter. kalau laki-laki nggak mau milih, belum kok sudah merasa minder. Ya kita tidak akan tahu jawaban dari itu tadi. Iya benar. Sebuah kegagalan yang terbesar adalah ketika manusia itu tidak mau mencoba. Berarti kurang berani ya Mas? Berani saja mas, urusan ditolak urusan belakang. Oh gitu ya. Cari yang lain mas. Siap. Perbandingan manusia perempuan dan laki-laki lebih banyak perempuan. Nah, tidak mengharuskan untuk mencari satu lebih dari satu, tapi Yang paling penting tidak sampai mendapatkan satu itu untuk selamanya. Baik. Nggak apa-apa. Dari Oke, kira-kira baik. mana ini? Ya, jangan sebut namanya nanti. Ya, nanti aja. Kalau di luar aja, di luar kamera nggak masalah. Nggak apa-apa. Mungkin sampean ingin apa ya? Kalau sampean ingin lebih baik lagi, menurut saya kalau dari itu tadi permasalahan sampean kan adalah ketika tidak berani untuk berkenalan dengan wanita tersebut. Ya, baik. Tapi yang paling mendasar bahwasanya manusia itu harus berpasang-pasangan. Entah usia berapapun Memang sampean, kodratnya ya. iya, entah sampai berapapun sampean mau nggak mau pun akan menerima takdir itu. Karena wajib itu. Iya, karena apa ya? Nabi pun juga seperti itu gitu loh. Jangan melihat apa ya, faktor-faktor yang lain. Yang terpenting dalam sebuah hubungan Kalau adalah menurut Mas Tenang gimana apa itu? tentang hal seperti itu? Solusinya Yang paling mau utama. takut dengan milih perempuan tadi. Bisa jadi. Kita sudah banyak disuguhkan sebuah media hubung yang sangat banyak. Kalau zaman saya kecil, waktu itu saya pasti pakai surat. Saya menulis. Masih pakai surat. Ketika saya tidak berani menatap wajahnya, saya menulis sebuah kisah tentang dia dan saya ungkapkan perasaan hati itu pada dia. Nggak zaman mas untuk saat ini surat menyurat. Justru yang kita ciptakan dari dalam diri kita sendiri itulah yang menjadi nyawa dalam cinta tersebut. Ada bentuknya. Enggak, kenyataan yang dibuat oleh seseorang itu tadi. Karena apa? Wanita itu lebih cukup untuk dibuktikan. Ya, walaupun sekitar omongan. kita akan memberikan omongan-omongan manis karena istilahnya begini. Semua manusia kalau kita baru kenal itu making good, akan memperlihatkan kebaikannya. Tapi kalau sudah rumah tangga kadangkala kok ternyata begini. Di situ beda lagi ini karena sudah berhubungan yang ditampilkan adalah sifat kedewasaan. Oke. Ya, karena sampean ingin masih baru memulai, yang terpenting jangan ada hambatan atau penjara dalam pikiran itu sendiri. Jadi kalau ingin mencoba melalui sebuah simbol-simbol seperti tadi surat, atau kita bisa mencoba lewat teman, perantara teman. Saya mencoba hal itu. Jadi walaupun saya termasuk kategori orang yang tidak berani pada waktu itu, tapi saya punya banyak cara untuk melakukan hal tersebut agar saya bisa dekat dengan seorang wanita yang saya
kagumi suka ya. Dulu dari mata turun ke hati. bos dalam banget ya gitu ya. Luar biasa. Saya juga melihat bagaimana apa namanya kok masa sekarang itu sebuah percintaan atau sebuah asmara kok hanya sebuah sepelekan. Lebih baik Anda tabah mencari, karena menikah itu adalah ibadah yang panjang, daripada Anda sampean ini tergesa-gesa tapi mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk masalah asmara atau hubungan Tetap itu bersabar. tetap bersabar juga, tapi juga harus tetap berusaha. Tetap bersabar. Terlihat santai tapi tergesa-gesa, tergesa-gesa tapi terlihat santai. Yang paling penting kita harus bisa melawan diri sendiri. Seperti itu ya, kalau menurut saya. Benar juga. Benar. Karena pada waktu kalau saya pun juga bertanya bagaimana bapak saya mendapatkan ibu saya, paman saya mendapatkan bibi saya, seperti itu. Iya pernah. Nah, Mendapatkan cerita seperti itu dari orang tua juga. nah itu juga bisa menjadi bahan itu, sangat Buat contoh juga ya. Nah, dulu pada zaman mereka menggunakan pos, kartu pos untuk berkirim surat dengan perangko. Nah, Bahkan saya memberanikan punya trik. Kalau surat itu perangko kan kotak ya, ada itu perangkonya itu ditempel agak miring. Wow, Itu berarti menandakan sebuah, keseriusan. bukan serius, itu berarti apa ya, semacam kayak tergesa-gesa agar pesan ini segera disampaikan. Oh. Walaupun itu pesannya surat cinta. Oh, iya, iya. Karena kita tidak saling bertemu dengan jarak, disitulah terciptanya sebuah rindu yang melekat. Wow. Kalau anak sekarang Dalam beda. sekali. Kalau anak sekarang kan beda, sering bertemu, akhirnya untuk menyikapi sebuah kata rindu itu pun susah. Bisa dengerin itu. Ya itu Dapat bukan pesan saya yang- saja, pesan tapi yang kan bagus ini. kehidupannya kan beda-beda. Cuman Nah. kita kan berbagi dengan kisah sendiri gitu Ya loh. mungkin dari teman-teman juga ada yang lebih baik juga sih. Lebih baik ada juga yang Ada lebih juga. menyedihkan. Ada yang lebih menyedihkan. Kalau Mas Azhar, Iya. kalau Mas Azhar sendiri pernah nggak ditembak seorang wanita? Kalau ditembak ada. Maksudnya ditembak itu menyatakan cinta loh, Mas? Iya, pernah. Iya. Pernah itu waktu SMP. Waktu SMP ya dia itu pas waktu di masjid ada majelis, aku kan hadir di situ. Nah itu ada cewek lihat terus sampai Anda punya hutang mungkin Mas. wah. Nah ketika di rumah ada SMS masuk. Melalui SMS saja. Iya. Waktu itu main SMS. Di SMS, Mas boleh kenalan dong nih. Ya kenalan Adik biasa. kelas atau kakak tingkat? Adik kelas. Selisihnya 2 tahun. Sampai OSIS waktu itu berarti. Sepertinya enggak. Oh, Beda sekolahan. Oh, beda sekolah. Beda. Tapi nggak tahu. Ya mungkin pandangan pertama ya mungkin udah gitu ya. Nah itu di WA. Tapi akunya yang kurang. Aku yang kurang fokus ke cewek. Jadi dia itu ngejar terus. Sampai aku bilang ke orang tua, ojo pacaran sih. Sik cilik. Gimana ya? Kalau saya menyikapinya seperti itu bisa jadi seperti ini, Mas. Ya. Karena kita sering memperlakukan hati wanita itu merasa sakit. Mungkin, Iya, mungkin. dalam kesakitannya mereka berdoa, semoga saja pasanganmu nanti akan menjadi tertunda. Bukan berarti dia tidak bisa menemukan, tapi tertunda. Mungkin yang dirasakan Mas Azhar kok sekarang kok nggak dapat. Mungkin bisa jadi doa-doa yang ditolak tadi. Wow. Makanya jangan pernah menyakiti hati perempuan ketika perempuan itu sudah menaruh kepercayaan yang mendalam kepada cintanya itu tadi. Tapi kalau masalah waktu mungkin belum waktunya mungkin. Tapi Kita bisa memberikan alasan yang logis dan kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang tidak menyakiti hati mereka. intinya Kalau saling memang mengetahui sampai serius kondisi. untuk hal itu, mengapa kita tidak mengarah lebih serius tapi menunggu kita tunggu lulus dulu itu tadi? Nah, benar. Karena apa ya? Memang masa-masa yang indah adalah masa-masa sekolah. Benar. Dan Banyak saya juga sekali merasakan ceritanya, hal yang banyak seperti sekali. itu. Kita menanti di sebuah kantin, di halte bis, Kadang di di tempat masjid sekolah. atau di musola, Kata menjemput orang kelas. juga. Sebenarnya pernah juga sih, saya pacaran ya. Ya. Pernah juga. Pernah kalau nggak salah ya 2-3 kali aku lupa.
Tapi yang paling berkesan itu lucunya. Aku pas waktu sekolah kelas 3 SMP itu pernah pacaran sama Ama. Nah, di situ pas waktu lulus itu dia itu beda sekolahan, jadi nggak satu pandangan, nggak satu pikiran, nggak satu tempat. Jadi aku pengennya ke sini, dia pengennya ke sana, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak tahu, nggak ada kabar, akhirnya hilang kontak. Tiba-tiba dia sudah punya pacar. Gitu. Sakit. Benar. Tapi Lucunya itu waktu baru-baru kemarin sih. iya. Dengar ternyata orang tua saya itu dari bapak. Nah itu gurunya ternyata bapaknya si cewek itu. Wah, ini. Jadi itu ada pikiran kemana-mana. Ya kadang itu hidupnya seperti itulah. Tapi yang paling bisa diterima di sini kan kadang rencana kita itu indah. Benar. Tetapi dengan keindahan rencana kita dipatahkan oleh rencana Tuhan, tapi diganti dengan rencana yang lebih indah tadi. Amin. Jadi jangan pernah pesimis untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Menurut saya seperti itu. Saya pernah juga merasakan penyesalan-penyesalan yang mendalam sih untuk masalah cinta itu tadi. Intinya kita harus mau bangkit, karena cinta itu jangan pernah cinta itu dijadikan hanya sebatas mata. Bagaimana orang buta melihat cinta kalau kita hanya menilai cinta dengan mata. Penyesalan pasti akan terjadi di belakang. Kalau di depan kan kita kalau sudah tahu penyesalan mungkin ya kita tidak akan berjalan lebih lanjut, gitu kan. Tapi untuk pelajaran aja gitu. Untuk ke depan kira-kira dari kita obrolan seperti ini ada langkah yang akan diberikan nggak untuk menuju yang lebih baik? Pastinya kan setiap manusia juga punya target menikah pada usianya. Kalau target nikah sih ada kemungkinan, ya nggak mungkin sih, memang sudah terencana sekitar umur 27 lah. Kalau terlalu muda juga nanti yang lain terbatas. Ada juga. Ada. Mungkin nunggu itu juga lulus, mungkin ada ya. Terkadang manusia kan juga punya alasan-alasan tertentu. Adik saya juga sedang mondok. Oh, masih sekolah juga. Untuk masa depan, kira-kira Mas Azhar ada harapan kemana? Kira-kira mungkin dari cita-cita, dari kisah hidupnya ini ada nggak yang ingin dicapai dalam kehidupan ini tadi? Kalau saya itu ada Mas, tapi lebih ke bisnis. Jadi bisnis itu juga menurut saya itu bukan sekedar bisnis. Maksudnya bisnis bukan sekedar bisnis? Jadi ada hobi tersendiri di situ. Apa hobi yang dilakukan? Tujuannya bengkel itu tadi itu tadi. Salah satunya. Tapi itu benar-benar hobi kalau bengkel. Tapi kalau masalah bisnis itu buahnya yang saya ambil. Buahnya. Semakin besar berbisnis, semakin besar juga kita bisa memberi ke orang lain. Maksudnya begini, jadi dalam sebuah komersil itu tadi bisnis tadi ada juga sosial, maksudnya seperti itu. Iya benar. Jadi sosialnya dalam bentuk apa? Membuka lapangan pekerjaan, memberikan pembelajaran. Salah satunya memberi lapangan pekerjaan. Yang kedua kita bisa memberikan lebih banyak ke orang. Tapi mohon maaf, ini bengkel punya sendiri. Kalau bengkel punya sendiri, tapi buat hobi, buat teman-teman aja. Itu sudah masuk jadi nggak ke umum. Kegiatan yang bagus ya. Jadi kalau masalah mohon maaf tarif, kalau dibilang dibuat teman-teman saja itu. Ya kalau jasa sih nggak narik, seikhlasnya mereka saja. Tapi kalau untuk masalah spare part misalnya ada yang diganti ya udah. Biar mereka yang beli. Iya, Jadi teman-teman bisa mencari Mas Azhar ini ya. Untuk masalah bengkel itu tadi. Siap. Di samping dia juga ada harapan-harapan untuk ke depan mengenai asmara, mengenai masa depan atau cita-cita. Untuk konsultasi mengenai motor juga bisa. Jadi basicnya memang di situ ya. Masih pemula Mas. Nah, tapi kan sudah punya bengkel sendiri, barangkali bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Enggak buat balapan loh Mas. Enggak. Iya.
Jadi Cuma kita lebih ke eksperimen aja. eksperimen. Jadi ada mesin yang terbaru kita masukkan ke mesin yang model lama, itu bisa Ya, kalau misalnya untuk membuat motor atau sepeda motor itu tadi dari barang, kalau kita eksperimen itu apa enggak berpengaruh dengan nomor-nomor rangka yang tentang itu tadi? Kalau masalah nomor rangka, kita basicnya itu ambil dari motor yang memang benar-benar Standar ya, jadi enggak standar. tidak terlalu banyak mengubah Ya, itu jadi tadi. nggak perlu banyak berubah. Jadi yang kita eksperimenkan itu dari mesinnya, dari teknologinya itu aja. Desa mana itu Mas? Di desa mana tempatnya? Kalau- Ya teman-teman tahu, kalau mungkin dekat kan bisa diajak bersama gitu. Desa Kedungpring, Kecamatan Balong Panggang, Gresik. Oh. Iya. Ya, tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mampir di Dusun Kata ini. Walaupun tempatnya kecil, tapi kita mengulas banyak cerita-cerita dari rekan-rekan kita gitu. Entah itu pemuda, entah itu dari sosok-sosok yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Karena apa sih? Menurut saya itu secara pribadi, manusia berbicara terkadang banyak yang tidak menghiraukan. Iya benar. Kok bisa seperti itu? Kadangkala ada orang Yang waktu contoh. seneng aja, Hmm. atau yang waktu sedih aja kan gitu. Nah, kalau itu tidak kenal, kadang tidak mau mendengar. Kadang kalau anak kecil disepelekan. Bahwasannya kalau menurut saya pribadi, semut pun bisa menjadi pembelajaran. Bisa menjadi guru juga. Alam pun adalah yang terbaik untuk contoh atau pembelajaran atau sikap itu tadi. Yang paling penting selama itu pemikiran itu baik untuk kita dan melangkah ke depan, itu akan menjadikan kita menyikapi ilmu tadi bermanfaat. Untuk masalah berkah atau tidaknya wallahu alam, karena Tuhan yang tahu juga. Tapi yang paling penting bagaimana kita dari pembelajaran ilmu tadi kita bagi, seperti yang dilakukan Mas Azhar. Kita dibagi melalui sosial untuk ke depan. Kalau mereka juga mengamalkan, itu juga akan terus semacam pohon terus ya. Iya. Jadi seperti ada bibit gitu. Iya, semakin terus menerus karena ilmu tidak Terus pernah mati. bertumbuh. Nah, walaupun kita bukan penemu atau yang mengawali seperti Thomas Alva Edison, Iya. Alexander Graham Bell, tapi mungkin kita bisa menjadi yang berbeda. Kalaupun yang Mungkin berbeda, ada yang baru ya. iya, kalaupun kita yang berbeda belum bisa, kita bisa menjadi yang terbaik. Iya. Dari walaupun hanya sebatas lingkup Mungkin desa, dari barang bekas mungkin bisa banyak juga kan ya. lumayan kan. Karena apa ya, sebenarnya potensi desa itu tidak kalah dengan kota. Iya, Karena benar. sebenarnya orang-orang Saja desa, dipinggirkan gitu. orang-orang desa itu adalah orang-orang yang terpilih dengan mental-mental yang kuat juga. Karena apa? Mereka sudah pernah dalam kehidupan di fase yang tersusah. Iya benar. Walaupun mereka tidak punya ikan, tapi mereka sudah ada beras atau padi yang dimakan. Mereka mencari makan pun hanya sekedar sambal dengan ulam-ulam yang ada. Ya. Bahkan ada loh hidup yang nggak pakai uang loh ada. Tapi Iya, kalau benar. manusia kita sendiri kan nggak bisa Mas, seperti itu Mas. Iya, Karena benar. kita hidup dengan sosial. Ya. Tingkatan manusia kan berbeda-beda. Beda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Untuk sebelum mengakhiri pada topik ini, karena saya rasa ingin sekali mengulas lebih jauh, kita berbicara lebih jauh, karena bagi saya pembicaraan itu pasti ada sebuah ilmu yang diterima dalam sebuah topik itu tadi. Walaupun ini sangat menarik, tapi karena waktu yang akan membatasi kita, Ya, kita bisa berjumpa di kemudian hari. Ada nggak kalimat-kalimat yang mungkin bisa menjadi motivasi diri sendiri dan bisa jadi itu menjadi teman-teman atau pesan untuk teman-teman? Teruslah belajar, jangan patah semangat, dan jangan lupa berbagi. Itu aja. Kita ya, super ya, aku juga ya. Jadi belajar,
semangat dan jangan lupa berbagi. Iya. Dari Mas Azhar juga kita belajar bahwasanya sebuah kehidupan dalam rezeki pun ada hak milik orang lain. Yang terpenting adalah istiqomah, konsistensi untuk berbagi itu tadi. Iya, benar. Oke, mungkin itu yang bisa saya ambil dari topik kali ini dari Dusun Kata. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dari kata-kata yang kurang berkenan. Jumpa lagi di pertemuan-pertemuan atau pengunjung baru di dusun kita ini. Selamat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.